Shalom semua anak kelas 9. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih bisa belajar di tengah-tengah zaman yang bergoncang ini, di tengah-tengah waktu kita yang tidak tahu kapan berakhirnya, tapi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk belajar. Oleh karena itu adalah satu hal yang harus kita syukuri. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Tapi kita sudah masuk di dalam operasi pembagian, ya. Oke. Tentu kalian masih ingat pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya cukup detail tentang operasi perkalian pada perpangkatan. Yang mana kalian juga sudah menghadapi formatif sehingga kalian diharapkan sudah bisa menguasai. Hari ini kita akan melihat tentang inverse dari operasi perkalian itu, yaitu pembagian. Ya, kita akan melihat operasi pembagian pada perpangkatan. Saya akan share screen dulu ya, sebentar ya. Ya, seperti kalian tahu, Ibu sedang ada di Kohala Waterfall. Itu adalah satu tempat wisata yang sangat indah di daerah USS, ya, United States of Soe. Tentu kalian semua sudah pernah ke sana. Saya sangat menyukai air ya. Air itu melambangkan apa ya? Kepuasan ya, kesejukan. Ya, tapi kita tidak akan bahas itu hari ini. Kita akan bahas tentang operasi pembagian pada perpangkatan. Stay tune ya guys ya. Karena di dalamnya akan ada banyak hal yang kita bisa gali bersama. Oke. Bentar ya. Ada sedikit gangguan. Oke. Ya. Sekarang saya mau menjelaskan sedikit bahwa materi ini sudah saya upload ke web sekolah. Jadi kalian bisa akses di web sekolah, kalian bisa mengunduhnya, dan kalian boleh melihat ada juga LKPD di sana. Jadi dan juga ada instruksinya. Jadi kita akan ngapain aja sepanjang satu hari ini, Ibu udah taruh di sana dalam bentuk PDF. Jadi kalian bisa lihat apa saja yang akan kita lakukan. Jadi abis nonton video ini kita ngapain ya, itu udah ada di sana. Kenapa Ibu tidak kasih tahu dalam video ini? Karena untuk melatih kita semua memiliki kemampuan membaca. Literasi harus digalakkan. Begitu kata Ibu Anaci. Oke. Jadi kita akan bahas tentang operasi perpangkatan ya, karena di sini Ibu tulis operasi pembagian pangkat 0 dan negatif. Tapi kita akan bahas khususnya tentang operasi pembagian saja. Baik anak-anak, sekarang Ibu kasih bocoran nih. Nah, ini the secret of heaven and earth. Biasanya kan ini Ibu taruh di akhir, tapi saya kasih aja di duluan ya, di depan supaya kita tahu bahwa kita sedang jalan kemana. Di sini ada 2 poin besar yang akan kita pelajari mengenai pembagian pada perpangkatan. Yang pertama, hasil bagi dari perpangkatan dengan basis yang sama, yaitu A pangkat M per dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Sebagai contoh, 3 pangkat 6 kurang 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4 atau sama dengan 3 pangkat 2. Oke. Hal yang kedua, hal besar kedua yang kita akan pelajari adalah perpangkatan pada pecahan, di mana materi esensinya adalah A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contoh, 2 per 3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Kok bisa gitu ya anak-anak ya? Oke, mari kita maju. Let's moving forward. Oke, di sini ada penjabaran daripada sebuah contoh, misalnya negatif 2 dipangkatkan 6 per negatif 2 dipangkatkan 3. Kita akan membuat penjabaran perkalian berulang dari perpangkatan ini, seperti definisi perpangkatan yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa kita lihat ya, negatif 2 dipangkatkan 6 sama dengan negatif 2 kali 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 negatif 2, aduh panjang ya, per negatif 2 dipangkatkan 3 kan sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ada satu hal yang disclaimer yang Ibu mau berikan, bahwa negatif 2 dipangkatkan 6, yang ini, negatif 2
tutup kurung, pangkat 6, itu tuh tidak sama artinya dengan negatif dari 2 pangkat 6. Kalian lihat ya, ini duanya ibu nih kok miring ya. Gak apa-apa lah guys, yang penting kalian mengerti. Negatif dari 2 pangkat 6 ini beda ya, tidak sama dengan gitu ya. Jadi tanda kurung itu di dalam matematika itu sangat memiliki arti yang penting. Nah, di sini kalian lihat ya, sehingga negatif 2 dipangkatkan 6 per dengan negatif 3 dipangkatkan 3, hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3. Oke, nah ini 6 pangkat 8 per 6 pangkat 4 sama dengan apa? Nah, seperti yang tadi, yang di atas juga, ini kan hasilnya dari mana? Ini ibu balik lagi, aduh. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Negatif 2 bagi negatif 2, 1. Negatif 2 dibagi negatif 2 juga 1. Hingga sisanya adalah, ini kan 1 semua nih, tanpa kita tulis lagi, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 atau negatif 2 pangkat 3. Dengan cara yang sama, 6 pangkat 8 bagi 6 pangkat 4, itu juga 6 bagi 6, 1, ya kan? 6 bagi 6, 1. 6 yang ini bagi 6 yang ini 1. Terus 6 yang ini bagi dengan 6 yang ini 1 kan? 1 kita tidak perlu tulis lagi. Sisanya adalah 6 kali 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 4. Nah, dari sini apa ya yang bisa kita simpulkan? Apa ya yang kita bisa simpulkan dari sini? Oke, mari kita move on. Baik. Nah, anak-anak secara umum bentuk ini ya, A pangkat M per A pangkat M, di mana A ini adalah basis ya, sama ya, basis daripada bilangan berpangkat di pembilang sama dengan basis dari bilangan berpangkat di penyebut. Kita dapat menyederhanakannya menjadi ya seperti ini. A pangkat M kurang N. Dengan catatan apa anak-anak? Ya, betul sekali. Bilangan pokok atau basisnya harus sama. Ya. Di sini A, di sini juga harus A. Ada banyak contoh dan ada juga banyak soal. Oke, sekarang Ibu mau kita semua mengidentifikasi masalah ini ya. Kita pelajari dan kita pikirkan bagaimana bisa menjawab pertanyaan ini. Paman, ya paman kalian lah ya, atau paman ibu terserah lah. Intinya paman mempunyai kebun jeruk yang luasnya 1 hektar. Dalam satu window, hasil panen paman telah mencapai 32 ton. Berapakah rata-rata hasil panen paman per tahunnya? Nah ini, luas dari kebunnya 1 hektar. Dalam satu window 32 ton. Rata-rata hasil panen paman gimana ya? Oke. Sekarang Ibu kasih kalian waktu 2 menit untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. 2 menit dari sekarang. Wah, ini udah 1 menit, tapi Ibu udah rasanya lama banget ya. Karena soal ini ternyata mudah sekali saudara-saudara. Sehingga kalian pasti sudah tahu nih bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, 1 menit sudah berlalu. Sekarang. Oke. Oke, tentu sudah ada yang tahu ya jawabannya dan sudah tidak sabar lagi untuk menjawab. Mari kita selesaikan bersama. Tapi sebelumnya mari kita identifikasi soal ini. Ini kita kan kalau kita lihat soal cerita, kita harus memiliki fokus menjawab pertanyaannya dulu. Kalau pertanyaan pribadi kalian juga boleh dijawab, tapi nanti ya setelah pertanyaan ini terjawab. Oke, pertanyaannya apa? Rata-rata hasil panen paman per tahunnya. Berarti ada informasi yang kita perlukan di sini. Yaitu apa? Hasil panen paman itu dalam satu window aja. Hasil panennya berapa? 32 ton.
Itu berapa lama ya dia dapatkan 32 ton dalam satu window? Luas kebun jeruk paman diperlukan nggak ya yang ini? Oh, ternyata nggak diperlukan guys, berarti kita nggak usah nih menggunakan 1 hektar. Sekarang kita coba selesaikan ya, ibu pakai whiteboard. Oke. Nah sekarang kita tulis diketahui. Tentu kan kalau kalian mau mengerjakan soal cerita, kalian harus tahu diketahui apa aja yang diketahui dari soal ya. Diketahui total hasil panen. Total hasil panen paman ya. Itu berapa ya? Tadi berapa? 32 ton, ya ampun, maklum lah ya, ibu udah tidak muda lagi seperti kalian. 32 ton, oke. Apalagi hal kedua yang kita ketahui, lamanya, lama waktu. Oke, lama waktu atau apapun aja kalian kasih nama, satu induk. Sekarang yang karena ditanya itu berapa rata-ratanya dalam tahun, berarti kita harus konversi window ke tahun. Satu window berapa tahun ya? Betul sekali, 8 tahun. Kemudian, apalagi ya yang ditanya? Yang ditanya, nah ini yang diketahui. Ini sekarang yang ditanya di sini ya. Tanyanya apa ya? Rata-rata. Rata-rata hasil panen paman per tahun. Atau kita lambangkan dengan apa ya ini enaknya? Kita lambangkan dengan delta P ya. Delta P mana ya? Oh di sini nggak ada info, nggak ada. Jadi kita draw aja deh. Delta. Oh ini bukan delta ya. Ya udah sih kita hapus aja. Supaya panen pertama tuh mau gambar delta aja repot ya. Kita kasih lambang delta P. Oke, sama dengan titik-titik, tanda tanya guys. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penyelesaian. Atau bagaimana kalian menyelesaikan soal ini. Oke, ibu langsung draw aja ya. Nah, hasil panen per tahun paman atau delta P, kita langsung aja ya. Tentu kalian tidak bingung kan delta P ini apa? Kita kasih nama. Kalian mau kasih nama delta X, silakan. Atau mau tulis aja rata-rata langsung dengan kata-kata boleh. Delta P itu sama dengan total hasil panen paman per dengan lama waktu. Jadi 32 ton, kita langsung aja masukin angkanya. 32. Aduh, ini kemampuan ibu untuk bekerja dengan mouse ini cukup gitu ya. Jadi kalian harus segera doakan ibu dihadiahkan pentep dari sekolah. Amin, amin, amin. Supaya kita ngajarnya lebih oke dan video ibu bisa lebih oke lagi. Ibu banyak sekali ya bicaranya. Nggak apa-apa biar kalian jangan ngantuk. Karena banyak yang curhat. Oh ibu, saya ngantuk sekali. Oke. Delta P sama dengan 32 ton per 8 tahun. Nah, sekarang berapa ya berapa ton per tahun ya? Nah, tentu kalian langsung bisa. Oh, kalau gitu 32 bagi 8 aja Ibu. 4 ton per tahun. Tapi kita rupanya bisa loh menggunakan konsep daripada bilangan berpangkat, yaitu apa? Dengan mengubah 32 dan 8 ke dalam bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Sekali lagi, mengubah 32 menjadi suatu bilangan berpangkat. 8 juga menjadi suatu bilangan berpangkat. Persyaratannya basisnya harus sama. Kira-kira apa ya? Oke, rupanya mereka memiliki hubungan. 32 itu ternyata adalah 2 pangkat 5. Betul sekali. Ada yang udah jawab ya. Udah selesai dan sudah bosan ini ya nonton video ini. Tapi tetap kalian harus bersabar. Mana tahu kalian mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, 2 pangkat 5 ton per dengan 8 tahun ini kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 3, ya kan? Nah, rupanya 2 pangkat 3 itu 8. Ya.
Semua udah pada tahu ya. Oke, nah sekarang 2 pangkat 5 bagi 2 pangkat 3. Kita kembali lagi ke konsep yang tadi kita sudah pelajari ya. Yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah pelajari ya tadi ya. Kita pelajari bahwa A pangkat M jika dipangkatkan per dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Oh, itu akan kita pakai di whiteboard. Oke. Sekarang 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 per 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat berapa? 5 kurang 3. 2 pangkat 5 kurang 3 ton per tahun. Oke deh, ya, anggap aja bagus. Berapa 2 pangkat 5 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ton per tahun atau sama dengan 4 ton. Aduh, Ibu merasa sedikit tidak puas ya dengan sama dengan yang terlalu panjang. That's okay. Sama dengan 4 ton per tahun. Oke guys, wah, hayati lelah bang. Oke, ya. Sehingga, jadi kita langsung bisa membuat kesimpulan. Jadi, silakan kalian isi sendiri pada LKPD kalian. Jadi hasil panen rata-rata hasil panen paman per tahunnya adalah 4 ton. 4 ton per tahun. Nah, ternyata kita bisa menggunakan prinsip daripada pembagian. Ya, sekarang kita kembali lagi. Let's go back to our PowerPoint. Oke. Nah, bagaimana kamu menjawabnya? Silakan kalian memiliki waktu untuk menuliskan lagi berdasarkan apa yang tadi sudah kita bahas bersama. Oke, kita lanjut ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita move kepada poin yang kedua, yaitu perpangkatan pada pecahan. Tadi kalian sudah membahas operasi pembagian pada perpangkatan. Kali ini kita akan membahas perpangkatan pada pecahan. Jadi pecahan yang dipangkatkan, seperti itu. Nah, contoh 2/3 dipangkatkan 3, itu artinya adalah 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Berdasarkan aturan perkalian pecahan, maka pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Di mana pembilangnya Ibu tuliskan secara berdekatan seperti ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Oke, contoh lagi yang kedua. Negatif 2/3 dipangkatkan 3 sama dengan negatif 2/3 kali negatif 2/3 kali negatif 2/3. Ya, negatif kali negatif kali negatif hasilnya negatif. Pintar. Oke. Dan pembilangnya kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Tetap negatifnya di depannya. Hingga hasilnya adalah negatif 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Contoh yang ketiga. Bagaimana ya jikalau negatif 2/3 dipangkatkan 4? Dengan cara yang sama, negatif 2/3 kali negatif 2/3 dan seterusnya, kalian lihat kira-kira tandanya berubah menjadi positif atau tetap negatif ya. Kita lihat, negatif kali negatif positif, kali negatif lagi negatif, kali negatif lagi positif. Jadi hasilnya harus positif dan kita tidak perlu untuk menuliskannya. Kita langsung menuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, sampai di sini kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan ya dari beberapa contoh ini? Nah, sebelum kalian menyimpulkannya, silakan kalian perkuat argumen kalian dengan mencoba menyelesaikan 1, 2, 3, 4, 5 soal ini. Sekarang Ibu berikan kalian waktu sekitar 2 menit untuk memikirkan bagaimana caranya ya, dengan kalian menjabarkan ke bentuk perkalian berulang dan menarik kesimpulan sampai kepada bentuk ini, di mana 2/3 dipangkatkan 3 menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Wah, rupanya pasti sudah ada yang selesai ya. Tanpa menulis lagi dia udah bisa jawab. Oke, tanpa berpanjang-panjang waktu, Ibu akan menyelesaikan beberapa soal saja ya. Sisanya kalian akan kerjakan karena kita akan melihat pada kesimpulan bersama. Contoh, Ibu akan
Kita akan bersama-sama mengerjakan yang ini. Sisanya kalian kerjakan sendiri ya. Nomor 1 dan juga nomor 3 deh. 4, sorry. Nomor 4. Ini udah kasih warna yellow nih, warna kesukaannya pilih. Oke, sekarang Ibu langsung ya. Silakan kalian isi bentuk perkalian berulang. Negatif 4/5 kali negatif 4/5 kali negatif 4/5 kali negatif 4/5. Hingga akan mendapatkan hasil akhirnya adalah 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Aduh, kayak 54 ya. Semoga aja 5 pangkat 4, bukan 54. Oke, dan nomor 4. Ini adalah negatif 5. Pangkat 3 per 3 pangkat 3. Loh, Bu, kan di sini negatif. Kenapa di sini nggak ada negatifnya? Di sini negatif, tetap ada negatifnya. Nah, kalian lihat bentuknya dan kerjakan yang lain. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan ya? Silahkan kalian tulis sebagai catatan pribadi. Nah, anak-anak, kita sampai kepada konsep besar yang menjadi kesimpulan secara umum bentuk A per B dipangkatkan N dapat kita tulis menjadi A pangkat N per B pangkat N. Jangan lupa ya anak-anak ya, ini adalah sifat perpangkatan pada pecahan. Ya, penyederhanaan perpangkatan pada pecahan. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada kesimpulan yang Ibu tuliskan lagi ya, yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Atau dengan catatan ini basis harus sama. Kalau belum sama harus dia ngapain? Kalau bisa sama disamakan. Kalau tidak bisa ya kita tidak bisa menyederhanakan ke bentuk seperti ini. Nanti kita akan temukan hal itu di soal. Lalu kalau pada perpangkatan pada pecahan itu A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ini adalah dua rumus besar di dalam operasi pembagian pada perpangkatan yang harus anak-anak kuasai hari ini. Oke, contoh 3 pangkat 6 bagi 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Ini contoh untuk operasi pembagian pada perpangkatan dengan basis yang sama. Kalau ini pecahan yang dipangkatkan, oke? 2/3 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Oke anak-anak, Ibu punya soal. Seperti tadi Ibu sudah katakan bahwa matematika ini sangat kaya dengan soal-soal yang bisa kita kerjakan. Nah, Ibu punya 10 soal, 10 nomor di sini. Oke, tapi kita akan menyelesaikannya satu-satu. Kita akan ketemu di Zoom meeting untuk kita membahas soal-soal yang sulit daripada 10 nomor yang Ibu berikan sebagai latihan ini. Nah, anak-anak, silakan kalian kerjakan. Nomor 1A, ya saya kasih, karena kita mau ketemu di Zoom ya, kita punya waktu tidak panjang, tapi sebelum kalian ketemu di Zoom, silakan kalian kerjakan beberapa nomor yang Ibu udah kasih highlight ya. Yang pertama 1A, ini yang paling gampang ya, biasanya kan kayak gitu, yang nomor awal paling gampang, tapi enggak juga sih. Dan 1I, silakan kalian kerjakan. Kemudian, apa lagi ya? Nah, 2A. Dan juga Oke, ini satu nomor soal cerita aja deh. Mungkin teruskan ke perbedaan dan percepatan yang berbeda. Oke, kayaknya itu aja dulu ya anak-anak, karena kita tidak punya banyak waktu. Saya rindu untuk kita membahasnya secara bersama-sama. Silakan kalian kerjakan 3 nomor yang saya sudah kasih highlight. Saya sudah kasih warna kuning dari highlighter. Silakan kalian kerjakan 1A dan I dan juga 2A. Lalu kita akan ketemu di Zoom ya. Ingat
personal meeting ID yang Ibu sudah berikan kepada kalian, dan juga passwordnya. Kita akan ketemu di Zoom meeting, kita akan membahas secara live, manakala ada soal-soal dari ketiga soal ini yang masih sulit buat kalian. Kemudian Ibu akan memberikan clue-clue bagaimana kita menyelesaikan soal cerita yang ada pada slide-slide ini. Oke, itu saja. Segera join Zoom meeting ya setelah 3 soal ini. Bye-bye, sampai jumpa.